Berjumpa lagi dengan saya Irsyad. Kali ini kita masih mempelajari migration to microservice architecture. Sebelumnya kita telah mempelajari tiga prinsip inti batasan-batasan antar microservice. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara memisahkan sistem menjadi microservice dengan mengikuti tiga prinsip inti. Oke, kita slide. Jadi di sini ada dua metode pemisahan yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada decomposition by business capabilities atau berdasarkan kemampuan bisnis, dan yang kedua itu berdasarkan domain atau subdomain. Jadi kita akan membahas yang pertama dulu. Jadi di sini yang pertama adalah berdasarkan kemampuan bisnis. Jadi dari sudut pandang bisnis, kemampuan bisnis adalah kemampuan yang memberikan nilai kepada bisnis atau pelanggannya seperti pendapatan, pemasaran, pengalaman pelanggan, dan sebagainya. Dalam metode ini, pertama-tama kita akan mengidentifikasikan kemampuan bisnis dengan cara menjalankan eksperimen pemikiran. Caranya yaitu dengan menjelaskan kepada orang yang non-teknis apa yang dilakukan sistem dan nilai apa yang diberikan dari setiap kemampuan. Mungkin kita langsung masuk ke dalam contoh. Oke, next slide. Di sini ada contohnya. Oke, biasa ya, contohnya yaitu masih dengan toko online. Jadi di dalam toko online ini ada beberapa kemampuan yang dimiliki. Yang pertama itu adalah kemampuan untuk menjelajahi produk menggunakan web browser, kemudian mencari dan melihat detail produk, search or view, kemudian juga di situ ada ulasan produknya, jadi bisa melihat review produk atau ulasan produk. Kemudian kemampuan lainnya itu menambahkan produk ke dalam keranjang atau chart. Kemudian kita bisa check out memesan produk untuk dikirimkan ke dalam ke alamat pelanggan. Kemudian yang terakhir ada manajemen inventory produk. Setelah kita mengidentifikasi kemampuan bisnis dari toko online yang ada di contoh ini ya, kemudian kita akan memetakan kemampuan bisnis tersebut ke dalam microservice. Perlu diingat bahwa service tersebut harus mengikuti tiga prinsip inti. Jadi tiga prinsip inti adalah untuk menerapkan setiap service harus memiliki batasan yang jelas serta independen, fokus pada satu fungsi, serta tingkat ketergantungan yang rendah antar service. Dapat kita lihat di sini ada banyak service. Jadi apakah service ini sudah memenuhi tiga prinsip inti? Mungkin mari kita bahas. Next gambar. Di sini kita udah pisahin ada dari kemampuan toko online. Kita bisa lihat ada beberapa service di sini. Ada terbagi beberapa service. Dari service ini kita sudah dapat melihat ya bahwa desain ini itu mengikuti prinsip single responsibility principle atau SRP ya, karena setiap service-nya ini fokus nih pada satu kemampuan bisnis. Misalnya di sini ada product service. Jadi service ini bertanggung jawab sama data produk atau pada produk saja. Kayak seperti menampilkan data produk dan sebagainya. Kemudian juga ada di sini review service. Jadi bertanggung jawab terkait menampilkan ulasan-ulasan produk. Kemudian next-nya, apakah dia sudah mengikuti prinsip kohesif? Kalau kita lihat juga service ini tuh sudah menerapkan prinsip kohesif ya, karena setiap service sudah mempunyai batasan yang jelas. Misalnya di sini, jika kita ingin menambahkan fitur baru agar
ulasan produk dapat difilter nih, maka service yang perlu diupdate adalah review service. Jadi bukan di produk service, jadi di review service. Demikian juga jika kita ingin menambahkan fitur, misalnya tambah atribut produk, maka service yang perlu diupdate adalah produk service. Seperti itu. Next-nya yaitu apakah dia loosey couple, artinya tingkat ketergantungan yang rendah. Oke, dapat kita lihat juga bahwa service tersebut mempunyai ketergantungan yang rendah ya antar service. Mungkin kita langsung bahas contohnya. Di sini ada ketika misalkan ada pelanggan ingin mencari dan melihat detail produk, maka request tersebut akan diproses oleh produk service. Kemudian untuk melihat ulasan produk, kita hanya perlu service review atau review service. Dan untuk melakukan pemesanan serta pengiriman produk, service yang terlibat adalah service order, shipping, dan inventory. Oke, itu dari contoh decomposition by kemampuan bisnis ya. Jadi kita jabarin bahwa decomposition by kemampuan bisnis sudah mengikuti 3 prinsip inti. Kemudian yang selanjutnya yaitu berdasarkan domain dan subdomain. Domain atau subdomain ya. Dalam teknik ini kita mengambil sudut pandang developer terhadap sistem ya. Dengan kata lain, kriteria untuk menetapkan batas subdomain didasarkan pada pemahaman developer terhadap sistem. Di sini subdomain itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada core, domain yang mewakili kemampuan bisnis intinya. Jadi tanpanya bisnis kita itu tidak memberikan nilai apapun. Kemudian ada supporting, domain yang mendukung kemampuan bisnis. Jadi ini masih bagian penting untuk operasi bisnis kita dan mendukung pengiriman domain inti kita. Ada generic di sini, kemampuan yang enggak spesifik sih untuk bisnis apapun. Biasanya diimplementasikan menggunakan perangkat lunak siap pakai. Oke, kita langsung masuk ke dalam contoh. Di sini contohnya ada biasa online store atau toko online lagi. Jadi di sini kita bagi untuk domainnya. Jadi yang masuk core domain atau core subdomain, supporting domain, dan generic domain itu apa aja. Di sini kita langsung bahas. Jadi untuk yang core subdomain itu ada produk katalog, karena produk adalah inti dari bisnis toko online tersebut. Lalu pada supporting subdomain ada order, ada inventory, shipping. Ketiganya sebagai pendukung untuk menjual produk tersebut. Tanpa ketiganya kita tidak akan dapat menjual. Pada generic itu ada review, payment, search, image, kemudian ada image compression, security, web UI. Next-nya, jadi ini kita bisa lihat setelah kita identifikasi subdomain tersebut, kita memiliki beberapa opsi. Kita dapat menetapkan microservice terpisah untuk setiap subdomain, atau jika kita melihat bahwa beberapa subdomain saling terkait erat satu sama lain atau tidak cukup cohesive, kita dapat mengelompokkan beberapa subdomain ke dalam satu microservice. Jadi contohnya, misalnya nih, di sini ada ya, image service dan image compression service ya, karena saling ketergantungan. Kita dapat satukan nih ke dalam satu microservice. Jadi image dan image compression kita jadiin jadi satu service ya. Atau jika kita lihat nih bahwa service payment tidak cukup logiknya, karena kita memakai third party dan terkait erat dengan service order, kita juga dapat satukan ke dalam satu microservice.
Jadi payment masuk ke orders. Nah, dengan ukuran yang sangat kecil memungkinkan migrasi suatu sistem akan sangat mudah dan cepat. Gitu. Kemudian setelah kita mempelajari ada 2 teknik yang tadi atau 2 metode yang tadi untuk membagi aplikasi monolit yang ada menjadi microservice. Sekarang mungkin kita akan membandingkan 2 metode tadi dua metode tersebut ya. Mungkin kita bisa lihat perbandingan antara keduanya. Di sini ada, kita bisa lihat di gambar layar ini. Yang pertama secara umum sih mendekomposisi berdasarkan kemampuan bisnis biasanya menghasilkan service yang lebih kohesif dan loosely coupled atau tingkat ketergantungan yang rendah daripada berdasarkan subdomain. Kemudian di sisi lain arsitektur microservice yang kita dapatkan dari berdasarkan dekomposisi berdasarkan kemampuan bisnis biasanya memiliki ukuran microservice yang lebih besar, sedangkan berdasarkan subdomain itu cenderung lebih kecil sih untuk microservice. Kemudian arsitektur yang kita dapat dari dekomposisi berdasarkan kemampuan bisnis biasanya jauh lebih stabil, dan itu karena inti bisnis biasanya jauh lebih lebih stabil gitu. Kemudian yang terakhir, dekomposisi berdasarkan kemampuan bisnis itu membutuhkan pemahaman bisnis yang lebih baik. Itu berarti bahwa proses dekomposisi berdasarkan subdomain lebih mudah dipahami oleh engineer. Mungkin sebelum kita menyimpulkan ada beberapa catatan yang perlu diketahui. Jadi yang pertama itu tidak ada cara yang benar sih untuk menetapkan batas microservice, karena apa yang berhasil saat ini mungkin tidak berhasil dengan baik di masa depan. Kemudian tidak ada dekomposisi microservice yang sempurna, karena tujuannya adalah untuk menetapkan batas dengan benar serta meminimalkan keterkaitan, bukan sepenuhnya untuk menghilangkan. Dan yang terakhir, catatan yang terakhir itu metode yang telah kita pelajari adalah hanya sebagai pedoman sih untuk membantu kita mencapai arsitektur yang lebih baik. Terakhir yaitu kesimpulannya, pada sesi ini kita telah mempelajari 2 metode dekomposisi aplikasi monolit ke dalam microservice. Yang pertama itu berdasarkan business capabilities atau kemampuan bisnis, dan yang kedua berdasarkan subdomain, yaitu ada subdomain core, ada supporting, dan generic. Kemudian menggunakan salah satu dari metode tersebut membantu kita menetapkan batas antar microservice. Yang ketiga, dikatakan sebelumnya bahwa tidak ada satupun dari metode tersebut yang cukup untuk menjamin migrasi yang sempurna ke dalam microservice, dan beberapa keputusan teknik selalu diperlukan untuk membuat desain akhir. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.